Assalamualaikum, selamat pagi, semangat pagi anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kalian dalam lindungan Allah dan tidak kurang dari nikmat. Apalagi dalam kondisi COVID sekarang yang menyebabkan pembelajaran kita jadi daring atau di rumah. Waduh, kelas kita kayaknya banyak sampah, nggak ada yang pikir. Ayo kita operasi semut membersihkan kelas kita supaya nyaman, bersih untuk belajar. Ayo, pungut sampahnya ibu kasih 1 menit. Nyampe kasih buang. Sudah nambah sama anak-anak ibu kelas kita bersih? Bisa untuk dipakai belajar? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pelajaran kita, ibu mau mengasih sesuatu, yaitu nasihat atau motivasi untuk semangat belajar kalian. Dengan cara, kalau kalian ingin sesuatu atau kalian ingin menggapai sesuatu, tetapi sesuatu itu tidak bisa digapai, seperti kita harus melakukan usaha. Contohnya kita menggapai cita-cita. Ada yang mau bercita-cita di sini? Alhamdulillah. Kalau ada yang mau bercita-cita, apa aja tuh cita-cita kalian? Dokter. Chef. Ya, banyak sekali model-model cita-cita. Seperti Kasih bercita-cita sebagai koki atau memasak. Bagaimana Kasih mencapai cita-cita menjadi chef atau sebagai koki masak? Pantang menyerah. Ya, Orang tua. Ya. Orang lain. Tahu menghormati orang lain. Apalagi orang ya, lain. sopan santun. Apalagi ke orang tua kita sendiri. Sebelum masuk pelajaran, ibu mau ngabsen. Siapa yang hadir, siapa yang tidak. Ibu panggil nama kalian satu-satu, bilang hadir, Bu. Oke. Aisyah ada? Ada, Bu. Oke. Ini ada? Ada, Bu. Fitri ada? Ada, Bu. Jihan ada? Hadir, Bu. Kasih ada? Ada, Bu. Oke, semuanya pada hadir semua ya. Alhamdulillah. Jadi pembelajaran kita tidak tersendat-sendat. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa mau memimpin doa belajar? Ada? Kayaknya nggak ada yang hafal ya? Baik, kita akan berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin.
itu, Ibu mau tanya sama kalian. Minggu lalu materi kita apa? Tentang bersuci. Apa itu bersuci? Ada dalam menghilangkan kotoran atau najis. Ya, tuh apa lagi? Yang mencegah secara bahasa adalah bersih dan dalam menghilangkan kuku hadas atau ibadah lainnya. Kan salah satu ibadah. Jadi intinya itu bersuci adalah menghilangkan kotoran atau najis yang menempel di bagian badan atau maupun di pakaian atau yang menempel yang digunakan untuk beribadah. Paham? Baik, kita masuki pembelajaran selanjutnya yaitu tentang pengertian dan perbedaan hadas dan najis itu apa. Coba kalian perhatikan di depan Ibu, baca sama-sama tentang najis itu apa. Kami sedang salat dan air kecil. Kami sedang berhadas kecil. Adapun air seni tipis adapunnya adalah najis. Jadi najis itu adalah suatu benda yang kotor yang mencegah hanya mengerjakan suatu ibadah yang dituntun harus dalam suci. Itu najis. Paham? Paham, Bu. Oke. Apa itu hadas? Hadas berarti suatu peristiwa atau tidak suci atau kotoran. Apa Dini hadas? Hadas berarti suatu peristiwa atau tidak suci atau kotoran. Oke, jadi hadas itu adalah suatu peristiwa atau tidak suci atau kotoran. Maksudnya, hadas dalam keadaan tidak suci pada seseorang sehingga terhalang baginya untuk sholat atau ibadah lainnya yang mengharuskan dalam keadaan suci. Berarti hadas itu kita harus benar-benar bersuci baru kita sah untuk melaksanakan sholat. Paham? Paham, Bu. Coba Fitri baca perbedaan hadas itu apa? Hadas keadaan tidak suci yang disebabkan dari diri kita sendiri seperti buang angin, lain dan keluar air mani. Keluar air mani itu pengertian dari hadas. Najis. Selanjutnya itu perbedaan najis adalah Keadaan tidak suci yang disebabkan dari dalam dan dari luar dirinya. Nah, Ibu akan suruh membaca jihan. Baca. Najis adalah keadaan tidak suci yang disebabkan dari dalam dan dari luar dirinya. Ya, itu dari najis. Maksud dari dalam artinya ketika kita berhadas, misalnya seperti buang air dan mengenai badan atau pakaian tempat lain dari luar diri artinya kita terkena ya, liur anjing kencing bayi atau kotoran yang terdapat dari diri kita sendiri. Itu perbedaan hadas dan najis. Sudah paham? Sudah. Contoh hadas dan najis itu apa? Contoh hadas dan apa itu contoh najis? Najis itu tuh Ibu akan menjelaskan contoh najis. Sini kan banyak contoh najis. Yang pertama itu contoh najis itu tentang babi dan anjing, yaitu najisnya air liurnya. Kalau kita mengenai liur anjing atau babi, maka itu disebut najis, mau sengaja atau mau tanpa sengaja. Kita harus mensucikannya dulu. Selanjutnya itu ada apa nih? Gambar apa nih? Darah.
najis? Karena darah ini misalnya kita mau sholat, tanpa sadar mama sama darah kan bersatu, terkena telukung kalian. Gimana cara itu? Harus dibersihkan dulu. Ya, habis itu Mengganti pakaian sholat. jadi sholatnya tidak sah, harus mengulang sholatnya dan pakaian telekungnya harus diganti dengan yang lain. Kalau itu bangkai. Dah? Paham? Selanjutnya ini apa? Gambar apa ini di dalam ini? Keras sama minuman yang tidak yang. Ah ya, minuman keras atau minuman arak. Kalian pernah dengar kan? Minuman keras itu apa? Yaitu minuman yang bisa membuatkan Mabuk. oh ya, mabuk atau kehilangan akal yang tidak tentu. Itu mengakibatkan itu najis. Jadi minuman arak ini kita harus mensucikannya dulu. Seperti misalnya kebanyakan minuman arak ini kan dari cowok, ya kan, mabuk-mabukan. Gimana caranya itu? Menghilangkannya dengan cara mensucikan najis tersebut, yaitu mengendalikan dirinya supaya dia kembali lagi seperti semula. Selanjutnya yang terakhir itu gambar apa ini? Bangkai apa? Bangkai sapi, ayam. Jadi kenapa bangkai sapi sama ayam ini dibilang bangkai? Karena bangkai ayam atau sapi ini dia bangkai yang tidak di atas namakan Allah, tidak boleh disembelih. Jadi kita nggak boleh makan bangkai ini. Jadi dibilang najis. Mau bangkai sapi itu mati atau keracunan atau kena virus. Udah paham yang najis? Ya, ada sedikit. Apa aja tadi najis? Contoh-contoh najis? Air liur anjing, ada babi. Tuh? Ya, tuh. Ya. Bangkai ayam. Ya, misalnya bangkai belalang, boleh nggak dimakan? Masa nggak boleh? Boleh. Boleh, bangkai belalang itu boleh dimakan. Itu selanjutnya kita akan membahas contoh hadas. Hadas itu terbagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya tuh apa ini? Gambar apa ini? Buang air kecil. Kenapa dibilang hadas? Karena dia berhadas kecil. Misalnya kencing. Misalnya kalian sedang sholat, di tengah-tengah sholat kalian sesak pipis, gimana caranya tuh? Ke WC, membatalkan wudhu. Sudah. Jadi itu salatnya harus dibatalkan. Makanya sebelum sholat itu harus terlebih dahulu pipis dulu, buang air kecil dulu. Jangan kalian nantilah berwudu lah, habis itu sholat, habis itu pipis. Masa sekejar-kejar sholatnya, ya kan? Selanjutnya ini gambar apa? Buang air besar. Kenapa buang air besar dikatakan hadas? Karena dia hadas, karena dia berhadas, berbuang air besar sembarangan. Misalnya dia ini kan di dalam gambarnya kan dia bapak-bapak membuang air besar di sungai. Jadi pencemaran airnya berhadas kecil. Ini kan hadas kecil, berhadas kecil. Jadi pencemaran airnya kotor, harus disucikan dulu. Gambar terakhir apa ini? Tuh, buang angin. Karena kalau kita sholat tanpa sadar atau sengaja tiba-tiba kentut,
Wudhu lagi. Jangan ditahan kentut. Makanya sebelum kita mau sholat, mau berwudhu, harus apa? Buang air kecil, buang air besar. Itu dulu, persiapkan dulu. Keluar dari perut. Nah, selanjutnya hadas besar, yaitu hadas yang harus dalam keadaan benar-benar suci. Yang pertama itu yaitu keluar sperma karena mimpi atau sebab lain. Ini anak ini dia sedang tidur, akan tetapi di dalam tidur dia menghayal, disengaja tanpa asik dia menghayal menyebabkan mimpi basah yang keluar sperma dari kolor kalian, ya kan? Misalnya mimpi kalian itu kan tanpa nggak sadar, tiba-tiba besok pagi kalian udah bangun, udah ngompol kalian. Mau bisa jadi ngompol, bisa jadi kayak sebuah sperma atau keputihan dari kolor kalian. Selanjutnya ini gambar apa? Air. Air itu hadas besar karena kotoran dari dalam dalam diri kita. Sebuah cairan merah yang menyebabkan kita menunda salat dulu selama 7 hari. Ya, 15 hari. 7 hari atau 15 hari paling lama. Kalau di 15 hari dia belum berhenti, itu harus periksa ke dokter. Jadi itu penyakit, dibilang penyakit. Boleh bawa sholat, kalau kayak gitu boleh bawa sholat. Misalnya dia ragu, ya udah nggak usah sholat dulu sampai dia benar-benar cek ke dokter. Selanjutnya ini apa? Gambar apa? Orang meninggal. Karena orang meninggal ini harus besar. Sebab orang meninggal ini kita nggak tentu kapan kita dipanggil Allah, kapan pula kita tidak hidup. Jadi ini yang meninggal ini kita udah berbeda alam. Jadi kita nggak bisa membangkitkannya, tidak bisa mensucikannya, sebab yang akan mensucikan hanyalah Allah. Yang terakhir apa? Nifas. Gambar apa ini nifas? Ya, karena dia berhadas, melahirkan. Seperti ibu kalian yang melahirkan kalian waktu kecil, kan mengeluarkan sebuah darah dari dalam tubuh. Itu nifas. Gimana cara kita mensucikannya? Apakah itu sah salatnya atau tidak? Ya. Jadi kita akan menunggu berhenti darah tersebut, nifas tersebut selama 40 hari atau 1 bulan. Jadi materi kita udah habis. Jadi selanjutnya ibu akan memberikan sebuah pembelajaran yang menarik. Yang pertama, ibu nih menyiapkan sebuah gambar dan pengertian dari materi kita tadi. Jadi ibu akan menyuruh kalian mengambil satu kertas satu orang. Sudah itu kalian akan menanyakan sama sekawan kalian, pasangan, mencocokkan. Paham? Misalnya tadi kan kita pelajari tentang apa itu hadas dan apa itu najis. Jadi misalnya ini gambar, ini najis, ini judulnya, dan ini judulnya juga contoh hadas. Ini kan najis. Misalnya nih, ini gambar babi sama anjing. Jadi
najis. Mana nih pasangannya gitu tadi. Saya kasih mendapatkan contoh hadas. Nah, ini mendapatkan gambar ini mikir, ini gambar apa tadi ya yang dibilang ibu? Nah, nanti ini tanya sama kawan-kawannya. Ini kan contoh hadas, mana pasangannya? Gitu. Oke? Nanti ibu suruh kalian mengambil kertas ini satu orang satu kertas. Ibu kocok dulu ya. Kalian harus memahaminya, mana ini pasangannya. Jadi nanti kalau sudah terkumpulan nanti jadi 3 kelompok, dalam satu kelompok itu 2 orang. Ibu tempel dulu ya. Kita hapus ini dulu. Di sini kita beri judul pengertian. Iya. Pengertian. Tadi kan ada pengertian najis dan hadas. Nanti kalian tempel. Mana ini pengertian najis? Mana ini pengertian hadas? Nanti ada perbedaan. Dan yang terakhir yaitu contoh. Contohnya itu ada najis Hadas. dan Hadas. hadas. Ibu akan menempelkan contohnya aja ya. Ini contoh hadas. Nanti kalian mencocokkannya, mana ini contoh hadas dan mana contoh najis. Ibu akan menunjukkan cuma satu ini aja, nanti kalian yang mencocokkannya. Baik, kita akan mulai. Ini udah ibu kocok, ibu ajak. Kalian mengambil satu kertas satu orang. Dulu. Kita mulai dari depan dulu ya. Nah, kasih maju. Ambil satu. Aisyah ambil satu Aisyah. Fitri ambil. Ambil satu. Ambil Neno. Neno ambil Neno satu. Satu pakai apa? Ambil. Aku lagi. Ambil aja, terserah. Cepat. Bacaan ya aku. Neno. Ingat. Nah, ini kan ada lebih lagi kan? Jadi ngambilnya satu lagi. Bacaan semua. Kasih, ambil lagi kasih. Lagi. Sampai habis. Aisyah ambil. Ini Fitri ambil. Ambil Fitri. pasti ambil. Fitri nih. Neno. Eno. Ada 2. Timpan ya. Timpan dulu. Depan ke rumah. Dulu. Dulu. Dulu.
belum? Bukan. Nah, tengok, udah 3 semuanya satu-satu. Tiga. Empat. Dia 3 di atas. Tiga punya dia kak. Tiga semua. Kenapa kita akan mencocokkan tentang pengertian. Apa pengertian itu? Ada najis dan ada hadas. Nanti ditempelkan. Dan selanjutnya itu perbedaan. Nanti siapa yang dapat perbedaan najis dan perbedaan hadas ditempel di kanan atau kiri. Seperti contoh ini. Kalau ini kan udah ibu tempel, jadi kalian cuma menempel gambar. Mana contoh najis itu seperti gambar yang mana? Dan hadas juga seperti kayak gitu. Tapi kalau hadasnya dia cuma hadas kecil sama hadas besar. Yang membedakannya cuma itu. Oke, paham? Nah, yang pertama itu mencocokkan pengertian. Mana judul najis dan mana judul hadas. Cepat tempelkan. Ini hadas. Najisnya yang mana? Judul najisnya mana? Dah. Jadi ini pengertian hadas dan najis. Dah. Pengertian intinya pengertian dari hadas dan najis. Siapa yang dapat? Neno, maju, tempel. Jadi Nena menempelkan pengertian dari hadas mana? Hadas mana najis? Nih. Najis? Tempel lagi najisnya. Ya, taruh sini. Nah, ini pengertian hadas dan najis. Nanti kita periksa sama-sama apakah ini benar atau salah. Oke. Selanjutnya itu perbedaan. Mana judul perbedaan hadas dan mana judul perbedaan najis? Tempel. Udah? Ini perbedaan. Perbedaan najis, perbedaan hadas. Terakhir itu contoh. Contoh tuh ada najis dan ada contoh hadas. Ibu minta siapa yang mendapatkan contoh najis? Yang merasa mendapatkan contoh najis itu seperti apa? Dan ada berapa contoh najis tadi? Udah segitu aja dapat najisnya? Ada lagi? Udah segitu? Dah. Kalau nggak ada lagi kita beralih ke contoh hadas. Contoh hadas siapa? Ya, terus contoh hadas? Ada lagi? Ada lagi loh. Bukan satu lagi. Balik. Iya, ini belakang bunyi tempelkannya sini. Karena aku capek. Udah? Itu nanti. Ini udah semua contoh hadas? Udah. Gak ada lagi? Baik, contoh hadas itu kan ada hadas kecil dan hadas besar. Ini contoh hadas besar atau contoh hadas kecil ini? Besar. Ada yang dapat? Ada. Tempel. Dan yang paling bawah ini contoh hadas besar atau hadas kecil? Hadas besar. Hadas kecil. Mana contoh hadas besar dan mana contoh hadas kecil? Itu besar. Hadas kecilnya mana?
Ada yang dapat hadas kecil? Fitri. Ayo yang mana hadas kecil, mana hadas besar? Ini. Mana Fit? Ada besar. Nanti kita koreksi pas terakhir. Sudah? Oke. Oke. Selanjutnya itu yang belum perbedaannya kan? Pengertian perbedaan najis. Mana? Siapa yang dapat? Najis dan hadas. Tempel. Udah? Udah semua nih tempel? Udah. Kita akan membenarkan mana yang salah, mana yang benar. Pertama pengertian. Pengertian tuh ada hadas dan ada najis. Hadas sama pengertiannya sama atau enggak? Benar atau salah? Benar. Benar. Salah. Hadas, ini pengertiannya. Benar atau salah yang ini? Salah. Benar atau salah? Suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Benar. Salah. Ini najis? Salah. Benar atau salah ini? Salah. Salah. Jadi hadas ini terbalik. Ini baru betul. Tuh. Sudah? Bisa kita beralih ke perbedaan. Perbedaan najis dan perbedaan hadas. Perbedaan najis, ini benar atau tidak? Betul. Betul? Oke. Hadas. Ini di sini. Oke. Betul ya perbedaannya? Selanjutnya itu terakhir contoh. Contoh najis dan contoh hadas. Contoh najis. Ini banyak betul ya? Iya, betul. Pertama, ibu akan menanyakan sama kalian. Gambar yang pertama ini Betul. benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Benar. Benar. Yang kedua, contoh najis ini benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Salah. Salah. Ini gambar ini benar atau salah? Ini gambar apa? Gambar apa ini? Muntah. Muntah. Jadi najis atau hadas? Najis. Benar. Nih gambar yang sampingnya benar atau salah? Benar. Benar. Oke. Ini Benar. benar atau salah? Benar. Gambar apa ini? Bangkai. Oke, benar. Kita akan beralih ke contoh hadas. Ini gambar hadas atau tidak? Benar atau salah? Benar. Benar. Oke. Ini benar atau salah? Benar. Gambar yang ini? Benar. Benar. Oke, semuanya benar. Kita akan menentukan mana yang hadas besar dan mana ada yang kecil. Gambar ini menunjukkan hadas besar atau hadas kecil? Besar. Besar. Oke, benar. Ini menunjukkan hadas besar atau kecil? Besar. Besar? Kecil? Besar. Oke, besar. Betul. Yang ini? Kecil. Benar. Jadi yang ini yang salah nih hadas besar atau hadas kecil? Kecil. Hadas ke? Kecil. Kecil. Oke.
Dua orang satu kelompok, dua orang jadi 3 kelompok semuanya. Udah ada yang dapat? Udah. Oke, kalau sudah, Ibu suruh. Ini kan ada 3, 1, 2, 3. Satu kelompok itu mengajukan 1 orang ketuanya. Cepat, maju. Ketuanya. 1 orang dulu. Maju dulu. Ibu menyuruh Jihan mempresentasikan contoh najis dan contoh hadas. Ngadep ke teman-temannya. Teruskan suaranya. Misalnya contoh najis itu ada 2. Bilang ke teman-temannya. Contoh najis dan contoh hadas. Jadi contoh najis itu ada 4. Nanti di Jian sebut ini gambar muntah, ini gambar darah, ini anjing dan babi, ini bangkai. Selanjutnya itu contoh hadas, sama seperti tadi. Nah, coba Jihan bilang ke teman-temannya supaya teman-temannya tahu mana itu najis dan mana itu hadas. Nih. Contoh najis dan Tunjuk. hadas ada 2. Teruskan suaranya. Mana ke teman-teman? Ini darah. Ke ibu, ke teman-temannya. Ini darah, ini muntah, ini anjing babi, ini bangkai. Contoh hadas Nah, ibu minta 1 orang lagi. Fitri. Cepat Fitri. Fitri suruh menjelaskan perbedaan najis dan hadas. Fitri jelaskan kepada teman-temannya. Cepat. Cepat. Kayak gini. Baik teman-teman, ini perbedaan najis dan ini perbedaan hadas. Nanti Fitri bacakan ini najis, bacakan ini hadas. Nah, udah diam. Baca. Baca ininya dulu. Aku tadi lu perbedaan. Besarkan suaranya. Kadang sampai kepala. Cepat. Perbedaan najis, perbedaan hadas. Cepat baca ini. Nah, baca ini perbedaan najis itu apa? Yang kencang. Najis adalah keadaan tidak suci yang disebabkan dari dalam dan dari luar dirinya. Ya. Perbedaan hadas lagi. Hadas keadaan tidak suci yang disebabkan dari diri kita sendiri seperti buang angin, haid dan keluar air mani. Oke. Bagus. Yang terakhir pengertian. Kasih. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Sweet. 1, 2, 3. Kasih, udah kasih. Ini. Pengertian Ya. pengertian hadas Tunggu. pengertian hadas dan Tunggu. Diamkan dulu kawannya. Dan kasih lagi. pengertian hadas najis keadaan tidak suci pada seseorang sehingga terhalang baginya untuk sholat atau ibadah lainnya yang mengharuskan dalam
Keadaan suci. Iya. Suatu benda yang kotor Ini yang apa? Baca judulnya. najis. Suatu benda yang kotor yang menjaga salahnya yang Sahnya sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut. selanjutnya kita akan mencocokkan gambar ini. Jadi Ibu akan menanyakan sebuah pertanyaan. 5 pertanyaan tentang ini juga. Siapa yang jawab maju ke depan dan mendapatkan nilai. Kalau itu benar, kalau benar dia dapat 100. Mana boleh? Yang pertama, Ibu jelaskan apa itu hadas. Ada yang bisa? Yang dapat maju. Siapa yang dapat? Sampai habis. Hadas saja. Maju 1 orang. Udah kalau ada yang maju, Ibu tunjuk. Fitri. Kalau maju dapat nilai. Cepat. Boleh dibaca itu. Dapat poin nanti. Cepat. Dapat poin. Aku Udah maju. Siapa yang dapat? aku Jelaskan apa itu hadas. keadaan tidak suci pada seseorang sehingga terhalang baginya untuk sholat atau ibadah lainnya yang mengharuskan dalam keadaan suci. Oke, betul. Jihan lagi lah. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua. Jelaskan apa itu najis. Jihad. Najis. Benda yang kotor yang mencegah. Jangan ketawa, kalau ketawa berkurang nilainya. Suatu benda yang kotor yang mencegah. Duduk. Sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus keadaan suci. Oke, benar Jihad. 100. Fitri bodoh dong. Boleh nih. Nah, pertanyaan yang ketiga. Apa perbedaan hadas dan najis? Ini sebutkan semuanya nih. Panjang. Ayo sampai maju cepat. Sudah Ibu Aku nanti sudah tuh. Nah, maju. Siapa? Ibu nggak tunjuk. Iya boleh nih. Kasih. Langsung maju ke depan dapat nilai. Kok ini maksa-maksa boleh maju? Bagi yang muda nggak boleh lagi maju. Bu, yang kayak mana? Baca ini. Semuanya. Berbeda semuanya. Perbedaan aja. Perbedaannya aja. Iya. Sampai dirinya. Enggak, sampai semuanya. Ya sudah di atas bawah. Ayo, Enggak, perbedaannya aja. Perbedaan aja. Perbedaannya aja. Perbedaannya gimana? Cepat baca kasih. Beda Kasih cepat. Nilai. Pantasnya. Semua ini ada di sini. Kasihnya juga, Bu. Kasihnya tuh perbedaan Nah, hadas. semuanya ya. Apa perbedaan hadas dan najis? Kasih cepat mau dapat nilai. Enggak, Bu. Yang Walaupun bisa. baca Walaupun 20 ya, apa yang sini semuanya. Iya, Ini aja loh. Alah, Bisa kesini banyak tuh loh. Aku kira ada. Nah, cepat. kasih maju lah. Fitri ada Fitri. Ah, Menunjuk. Fitri, yo, Fitri. Apa perbedaan hadas dan najis? Kak Fitri tadi udah maju belum? Cepat baca. Belum. Baca.
baca. Kasih lihat tidak? Tadi kau disuruh nggak biasa, Mbak. Mau ikut. Cepat, Fitri. Fitri tadi disuruh. Perbedaan najis dan hadas. Baca semua. Hadasnya kasih doi. Makin lama makin rendah nilainya. Najis adalah keadaan tidak suci yang disebabkan dari luar dirinya. Oke, hadas lagi. Ada sedikit. Hadas lagi. Kasih. Nanti. Hadas lagi. Baca. Tidak apa-apa. Baca. Hadas keadaan tidak suci yang disebabkan dari diri kita sendiri. Oke, benar. Seperti buang angin, haid, dan keluar air mani. Oke, 100. Manim. Nah, 100 poinnya. Selanjutnya, berikan contoh hadas seperti apa? Hadas. Ini kan ada satu lagi lokasi. Ini ada satu lagi, nanti. Ini hadas dulu. Baca. Gimana? Ada ke depan. Aku tahu. Contoh hadas ini. Contoh hadis ini. Hadis. Dapatkan gambarnya. Mau melahirkan, haid, buang air kecil, buang air kecil dan buang air besar. Kentut. Juga kan masuk kentut. Buang angin. Tidak ada bentuknya. Tadi kan materi kita kan kayak gitu tadi kan? Tidak ada. Nah. Dapat poin Aisyah. Kasih balik Yang terakhir, berikan contoh najis seperti apa? Kasih. Contoh najis adalah darah, muntah, babi, babi, sama anjing, bangkai. Oke. Cerdik dia, Bu. Nengok dia. Tadi nilainya Nilainya berapa? nah, Bu? Tahu nggak? nah, selanjutnya udah Ibu kasih pertanyaan. Jadi penutupnya itu menyimpulkan materi. Apa kesimpulan dari materi kita ini? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Cepat. Kita mau habis. Kesimpulan tuh apa? Tahu apa? Kesimpulan itu inti dari semua pelajaran kita ini. Kesimpulannya adalah Tidak boleh. Enggak dong. Intinya tidak boleh. Tidak boleh. Apa? Dah duduk, maju dia. Kesimpulannya itu adalah tentang hadas dan najis. Ya, tuh apa lagi? Perbedaannya, Ya. pengertiannya, Ya. contoh hadas kecil dan hadas besar. Oke. Apa lagi? Oke ya. Jadi kita harus tahu najis itu seperti apa, hadas itu seperti apa, dan gimana cara kita mensucikannya supaya tidak bernajis atau berhadas. Oke? Oke. Punya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan membaca. Ibu menyuruh kalian membaca macam-macam dan macam-macam hadis dan macam-macam hadas beserta cara mensucikannya. Jadi minggu besok ibu tanya siapa yang dapat dikasih nilai lagi. Oke? Baik, kita tutup sampai pelajaran kita hari ini. Jangan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil